Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningratan Surakarta. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat diberkati Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, baiklah mari kita untuk siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah dan kami puji di dalam kemuliaan Bapa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu menaikkan syukur dan terima kasih atas cinta dan kasih Tuhan dan atas berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, pada saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, adapun firman Tuhan yang hendak kita renungkan, yaitu dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, namun saya baca hanya satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-6. Kejadian 11 ayat yang ke-6 yang demikian, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Inilah cuplikan dari satu perikop, yaitu tentang Menara Babel, ya, di mana pada saat itu manusia itu ya dikatakan dalam Alkitab satu bahasa, satu logat. Ya, sehingga menjadi kekuatan besar bagi mereka, juga dibarengi dengan dianugerahi satu kondisi fisik yang lebih kuat, fisik yang gagah, juga sumber daya yang cukup memadai. Ya. Sehingga mereka ya dapat melakukan satu kehidupan yang kreatif, yang inovatif. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, manusia itu diperlengkapi Tuhan dengan keinginan dan kehendak. Sehingga manusia memungkinkan untuk ya berpikir kreatif, inovatif. Ya. Dan semakin hebat. Ya, kalau kita teliti sejak dulu sampai sekarang, perkembangan zaman itu semakin luar biasa. Lebih-lebih pada saat ini luar biasa. Kondisi kemajuan zaman yang super canggih, ya, yang milenial pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya semua anugerah yang Tuhan berikan ini tentu saja tidak semestinya disalahgunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak memuliakan Tuhan. Namun keperluan untuk memuliakan Tuhan. Maka ya perlu kita hati-hati, perlu kita waspadai tentang keinginan-keinginan kita atau ambisi-ambisi kita yang pada saat ini Tuhan senantiasa anugerahkan yang serba luar biasa itu. Di dalam kitab Kejadian 11 ayat 4 itu dikatakan mereka
marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Inilah satu kesepakatan mereka karena mereka satu bahasa, satu logat, dan ternyata juga satu tujuan untuk mendirikan sebuah menara yang tingginya sampai ke langit sebagai tanda kesatuan dari mereka. Sekilas memang bagus supaya mereka tetap bersatu. Tetapi kalau kita teliti bahwa bersatu yang bagaimana, ternyata mengalir kepada kesombongan, kecongkaan. Sebenarnya menara yang tinggi itu untuk kemuliaan nama Allah, namun disalahgunakan untuk hal-hal yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki Allah. Dengan mendirikan menara yang tinggi itu sebagai simbol kesombongan, bukan memuliakan Tuhan. Menara Babel ini dibangun pasca banjir bandang, banjir besar pada waktu Nuh. Dan Allah memerintahkan kepada manusia supaya beranak cucu dan supaya memenuhi bumi. Tetapi mereka memutuskan bersama-sama untuk membangun sebuah menara kesombongan itu. Sehingga tidak selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Manusia diciptakan sebenarnya menjadi ciptaan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Maka itulah sebabnya Tuhan sendiri turun tangan dan menggagalkan seluruh rencana dan usaha mereka dengan mengacau balaukan bahasa mereka, mengacau balaukan komunikasi mereka yang sangat kuat itu. Mereka ingin lepas dari persekutuan dengan Tuhan, ingin mandiri, ingin jauh daripada Tuhan, tidak menghiraukan lagi dari Tuhan. Maka tema ini adalah berhati-hati dengan keinginan kita. Apapun yang menjadi keinginan kita harus kita waspadai. Apakah keinginan itu memuliakan Tuhan atau sebaliknya keinginan itu menjurus atau mengalir pada kesombongan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita dianugerahi keinginan dan kehendak. Sehingga kita memiliki daya cipta yang baik, kreativitas yang baik, yang tanpa batas. Maka haruslah kita waspadai sebab bisa menjadi sebuah cobaan yang menjadikan jatuh di dalam dosa. Yaitu saat kita menyalahgunakan keinginan dan kehendak kita keluar dari kehendak dan rencana Allah. Maka hendaknya setiap keinginan dan kehendak kita, semangat kita, selaras dengan kehendak Tuhan dan memuliakan namanya. Dalam kehidupan kita sekaligus juga dapat menjadi berkat dengan orang-orang yang di sekitar kita melalui anugerah Tuhan, yaitu keinginan, kehendak yang baik, anugerah berpikir yang kreatif, inovatif, anugerah yang serba ada fasilitasnya, baik sumber daya alam juga terkhusus sumber daya manusia. Mari kita renungkan pada zaman sekarang ini, kadang tidak terasa seluruh keinginan kehendak itu bisa dibawa pada
pencobaan akhirnya jatuh di dalam kesia-siaan. Seperti pembangunan Menara Babel itu. Dan akhirnya karena dibangun dengan berdasarkan bukan kehendak Allah dan memuliakan Allah, namun kehendak diri sendiri dan untuk kecongkaan diri sendiri, maka Allah turun tangan dan menghancurkan segala sesuatunya sehingga mereka gagal untuk membangun sebuah menara yang mereka rencanakan. Itulah mari kita serahkan segala keinginan kita, kehendak kita, sumber daya kita, karena itu anugerah Allah, kita serahkan kepada Allah dan demi hanya untuk kemuliaan nama Allah. Demikian Tuhan memberkati kita. Amin.